tentang permasalahan-permasalahan ini. Baik, terima kasih Mas Tio. Jadi saat ini memang pembelajaran daring atau e-learning lagi booming ya, lagi viral. Ada yang menyebut mendadak daring ya, mendadak daring. Karena kondisi saat ini dengan pandemi COVID-19, ya kita mau nggak mau, suka tidak suka harus menggunakan alternatif perkuliahan tatap muka menjadi tidak tatap muka. Ya, itulah yang dikenal dengan pembelajaran daring. Jadi tidak ada tatap muka. Terkait efek bagi mahasiswa terutama, ya memang itu tidak bisa dielakkan karena salah satu syarat utama dari pembelajaran daring itu adalah adanya jaringan, baik internet ataupun intranet. Tapi saat ini kan tidak memungkinkan intranet, jadi harus internet. Akan tetapi sebenarnya kita bisa mensiasati pelaksanaan pembelajaran daring ini yang sekarang itu dikeluhkan oleh mahasiswa itu karena perkuliahannya menggunakan pembelajaran daring yang harus real time, online, menggunakan Zoom dan aplikasi Pikon lainnya, video conference lainnya. Ya itu kan memakan kuota yang besar. Sebetulnya ada alternatif lain yang harusnya tidak terlalu memberatkan mahasiswa, tapi pelaksanaan kuliah daring tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih Bapak Arif. Untuk Bapak Thohir, kira-kira nih kita sebagai mahasiswa apa yang perlu kita siapkan untuk belajar daring agar pembelajaran daring ini bisa optimal untuk kita lakukan? Iya, terima kasih. Yang paling penting sekarang di pandemi COVID-19 ini tentu saja mahasiswa butuh akses terhadap internet karena semua akses atau materi sumber belajarnya ada di internet, sehingga yang paling penting saat ini adalah mereka bisa mengakses internet. Makanya perlu ini kebijakan bersama untuk bisa menyediakan akses internet secara luas sehingga mahasiswa atau masyarakat pada umumnya bisa mengakses sumber belajar yang sebagian besar itu ada di internet. Iya, baik. Kemarin juga sudah diberikan sebagian mahasiswa untuk dapat data gratis sebanyak 20 GB. Wah, ini sungguh luar biasa sekali. Kemudian apakah untuk materi yang disampaikan kepada mahasiswa ini perlu disiapkan secara khusus? Apakah atau biasa dengan pembelajaran seperti kuliah biasanya? Kalau pembelajaran daring justru persiapan kita lebih ya, Pak Arif ya. Karena ini tidak tatap muka sehingga banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang sering terjadi gitu, sehingga prepare kita sebagai dosen itu justru lebih banyak gitu, lebih ekstra persiapan kita, persiapan materi, persiapan jaringan juga di sisi dosennya gitu. Dan aplikasinya sendiri juga harus bisa kita akses secara cepat ya, karena aplikasinya sendiri juga ada di internet ya. Sehingga dari sisi dosen dan dari sisi mahasiswa juga itu harus bisa sinkron gitu. Apalagi zaman sekarang lebih ke arah sinkronus dibandingkan dengan asinkronus. Baik, terima kasih Bapak Thohir. Untuk Bapak Arif, kira-kira untuk dosen sendiri ini apakah ada bimbingan teknis terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi? Karena yang kita tahu banyak sekali nih aplikasi yang digunakan, namun menurut Bapak Arif, apakah ada satu aplikasi yang efektif untuk kita gunakan di saat pandemi seperti ini? Baik, untuk dosen sendiri di UNG secara umum sih sebenarnya tidak ada pelatihan khusus kepada dosen, walaupun beberapa fakultas kemarin sebelum pandemik ini melaksanakan kegiatan pelatihan perkuliahan daring. Ada beberapa fakultas yang melaksanakan pelatihan. Tetapi kalau secara umum ya kita dosen belajar sendiri. Belajar sendiri aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian aplikasi apa yang efektif? Relatif sebetulnya, relatif. Sekarang dilihat dari mana posisinya. Kalau kita mau yang ngirit kuota ya tentunya perkuliahannya tidak sinkronus gitu ya, tapi asinkronus. Sinkronus itu adalah tipe dari e-learning yang seperti tatap muka sebenarnya, cuman tidak ketemu saja gitu kan. Saya di rumah, mahasiswa di rumah, kemudian
mahasiswa bisa melihat muka kita, tetapi tidak berjabat tangan tidak bisa gitu. Baik. Meskipun sekarang kalaupun tatap muka juga nggak bisa berjabat tangan kan sebenarnya. Tapi itu yang membedakan. Itu yang membedakannya adalah jadi tatap mukanya tidak ketemu langsung, sehingganya aplikasi yang paling efektif. Sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya yang ini kombinasi ya, asinkronus juga dengan sinkronus. Jadi sinkronus tadi tatap muka langsung pakai internet, mahasiswa harus sekian menit untuk mendengarkan dosen, untuk berdiskusi dengan dosen, melihat materi. Kalau asinkronus itu adalah tidak langsung, dosen sudah menyiapkan materinya yang disimpan di aplikasi, kemudian mahasiswa bisa mengakses materi tersebut, kemudian bisa bertanya kepada dosen dan kemudian dosennya bisa menjawab tapi tidak langsung, tidak real time. Itu asinkronus. Nah, sekarang yang strategi yang paling memungkinkan menurut saya agar menghemat ya, dosen harusnya lebih ke asinkronus saat kondisi sekarang. Karena kalau sekarang kan setiap dosen lakukan perkuliahan online. Berapa mata kuliah? Kalau semester 2, 4 itu kan mata kuliah masih banyak. 2, 4, 6 itu kan saya rasa 20 SKS rata-rata. Iya, itu bayangkan saja kuota yang digunakan berapa kalau mahasiswa tersebut harus mengikuti kuliah yang online, yang sinkronus. Sehingga saran dari kami sebenarnya asinkronus, kalau ada hal-hal yang sangat penting yang mengharuskan kita sinkronus, ketemu komunikasi langsung, ya kita ada pertemuan yang menggunakan sinkronus. Misalkan menggunakan Pikon, UNG sudah punya juga, Pikon UNG, atau Google Meet, atau yang lainnya. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Arif. Terkait dengan strategi, mungkin Bapak-Bapak sekalian di sini sudah membuat strategi khusus nih untuk selama pembelajaran daring ini. Apakah ada strategi yang sudah dibuat sebelumnya untuk pembelajaran daring ini, Pak? Ya, biasanya kami sebelumnya sudah menyiapkan kontennya ya. Jadi kontennya itu sudah kami siapkan kalau di UNG sih sudah ada di websitenya di kuliahdaring.ung.ac.id. Kemudian ada di e-learning IDB 7in1.ung.ac.id. Itu kontennya dibuat sendiri oleh dosen sebelum disajikan ke mahasiswa. Jadi sudah siap sebenarnya di situ. Kemudian yang terintegrasi juga dengan sistem informasi akademik juga e-learningnya ada di situ. Tapi semuanya itu kita padukan dari sinkronus ke sinkronus dengan asinkronus. Tapi lebih banyaknya asinkronus. Baik, untuk media yang digunakan ini apakah dalam bentuk video atau manual book atau seperti apa, Pak? Hampir semua ya. Hampir semua ya. Jadi kalau konten lengkapnya itu kita siapkan PowerPoint, kemudian kita siapkan bahan ajarnya yang mereka bisa baca, mahasiswa bisa baca, kemudian video, baik itu video yang kita buat sendiri atau video yang diambil dari sumber lain. Kemudian ada latihan-latihan, soal-soal, nanti juga di dalamnya ada ujian. Kuis ya. Ada kuis dan segala macam. Baik, terima kasih Bapak Thohir. Terkait dengan nih kejadian beberapa minggu lalu Pak, untuk sistem keamanan dalam aplikasi. Jadi ini mahasiswa sangat resah terhadap permasalahan ini. Apakah dalam aplikasi-aplikasi yang mungkin Bapak tawarkan nanti, ini mempunyai keamanan yang baik gitu? Apakah iya ada? Iya, kalau kita menggunakan dua aplikasi yang berbasis Moodle ya. Aplikasinya bisa diakses lewat web. Itu by sistemnya, by aplikasinya dia sudah siapkan keamanannya sendiri. Yang pertama passwordnya kan tidak boleh yang simple gitu. Misalnya dia harus 8 karakter, harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Nah itu sudah diatur oleh aplikasi. Jadi untuk sisi keamanan e-learningnya yang berbasis Moodle saya kira sudah relatif aman. Baik. Apakah ada komponen-komponen penting yang perlu ditampilkan untuk penjelasan? Baik. Sambil menunggu tampilan di layar, apakah untuk aplikasi daring ini menyasar ke seluruh masyarakat gitu? Maksudnya
kita tahu bukan cuma mahasiswa saja yang akan mendapatkan edukasi mengenai pendidikan. Bagaimana dengan untuk anak-anak difabel atau anak-anak jalanan? Apakah mereka punya aplikasi khusus seperti itu? Kalau misalnya dari Papa, seperti apa? Difabel. Kalau sepemahaman kami memang yang kita lakukan saat ini memang lebih fokus kepada pembelajaran di kampus ya, di kampus. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada aplikasi-aplikasi yang bisa ramah untuk yang membutuhkan yang lain seperti difabel. Tapi kalau saya pribadi sendiri sebetulnya belum menggunakan hal tersebut. Tetapi kemungkinannya ada. Yang jelas kalau sekarang itu kita karena kondisi sedang pandemi COVID ini, jadi kita memang lebih fokus ke perkuliahan di kampus atau di sekolah bisa digunakan. Kedepannya saya rasa sangat memungkinkan kita harus menyiapkan alternatif bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ya sebenarnya. Baik. Betul. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada aplikasi yang sekiranya mudah digunakan, simple tapi bisa produktif untuk mahasiswa sekarang bisa digunakan seperti itu? Kalau aplikasi sekarang itu kan jenis dari aplikasi e-learning atau kuliah daring itu kan ada beberapa. Yang pertama ada LMS yang seperti Moodle itu terakhir ya, yang seperti yang dikembangkan oleh UNG, ada kuliah daring. Kemudian juga ada yang berbasis web. Nah itu seperti e-learning SIAT ya, seperti e-learning SIAT. UNG sekarang ini lebih menitikberatkan sebetulnya ke e-learning SIAT karena sudah terkoneksi dengan data mahasiswa, jadi tidak perlu buat absensi lagi karena sudah ada di SIAT. Itu yang lebih difokuskan oleh UNG saat ini. Kedepannya kami berharap juga SIAT e-learning lewat SIAT UNG ini lebih dikembangkan lagi sehingga beberapa kekurangan-kekurangan bisa ditutupi sehingga menjadikan e-learning di SIAT itu lebih kompleks ya, lebih lengkap, selengkap yang di Moodle Pak Ter ya. Kalau yang di Moodle itu memang lengkap, tetapi kelemahannya adalah belum connect ke database mahasiswa absensinya, sehingga kita mahasiswa harus daftar lagi, kerepotannya memang di situ, mereka harus daftar lagi. Tetapi dari sisi penyampaian materi kuliah daring yang dikembangkan oleh UNG dengan basis Moodle ini saya rasa sangat membantu pelaksanaan kuliah daring karena ya lengkap mulai dari materi, bisa video, bisa rekaman, bisa video punya orang dan lain-lain. Kemudian ada UTS, UAS, kuis itu juga bisa dilakukan di kuliah daring tersebut. Akan tetapi betul kata Pak Thohir tadi, kalau kita mau melaksanakan sepenuhnya kuliah daring yang asinkronus pun itu memang repot dosennya. Dosen yang repot. Karena kita harus mulai dari menyapa itu sudah harus dilakukan di kuliah daring, bukan hanya sekedar memberikan nih tugas nih filenya, nih dikerjakan kemudian dikumpulkan. Diperiksa. Kalau diperiksa, ada juga dosen memeriksanya cuma buka langsung berikan nilai gitu kan. Tidak memberikan feedback, tetapi memungkinkan sebetulnya aplikasi kuliah daring itu memberikan feedback. Saya pernah dulu mahasiswa mahasiswa lebih berani bertanya kepada dosen kalau lewat kuliah daring. Kalau di kuliah biasa di teknik khususnya ya, mungkin mereka malas bertanya tapi nanti di luar bertanyanya gitu. Tapi kalau di kelas itu mereka jarang bertanya. Tapi ketika diterapkan kuliah daring banyak sekali pertanyaannya sampai kita kerepotan. Sehingga kalau suruh pilih saya lebih memilih kuliah tidak daring. Kalau benar-benar pelaksanaannya betul-betul daring ya. Tapi kalau hanya daring-daringan, ya mendingan kuliah daring. Misalkan kirim file, selesai ya mendingan kuliah daring. Tapi kalau betul-betul seperti nyatanya kuliah tatap muka, karena sekarang keluhan mahasiswa kan saya membaca juga kita melaksanakan UNG itu setiap fakultas melaksanakan evaluasi pembelajaran daring. Salah satu keluhannya itu kurang efektif. Ya kurang efektif. Memang mereka cenderung mendengar ketika ada ini juga cenderung mendengar, kemudian
kondisi untuk tanya jawabnya kadang-kadang mungkin waktu aplikasi Zoom ada batas waktu dan lain-lain. Benar sekali, Pak. Sehingga memang ada kerepotan. Baik, terima kasih Masih Bapak. seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Arif. Terkait dengan ini Bapak merupakan dosen dari Fakultas Teknik, tentunya sudah bukan biasa lagi terkait dengan pembelajaran daring ini. Sejauh ini apakah implementasi terkait dengan pembelajaran daring ini sudah efektif dilaksanakan khususnya di Fakultas Teknik sendiri? Kalau mau dibilang efektif ya, Relatif. kalau pandemik sekarang ya efektif ya. Yes. Kalau di zaman tidak pandemik ya masih belum efektif gitu ya. Masih bisa dibilang tidak efektif karena ya itu tadi kembali ke akses mahasiswa kan terbatas terhadap internet. Kalau dari kesiapan dosennya sih sebagian besar dosen itu sudah siap dengan kontennya gitu ya. Cuma masalah bagaimana mengaksesnya dan mungkin kebiasaan kita yang belum terbiasa menggunakan online aplikasi pembelajaran daring itu. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Jadi buat teman-teman di rumah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui live comment. Dan setelah ini juga dari narasumber kita akan menampilkan beberapa komponen penting yang akan kita bahas secara bersama-sama. Buat teman-teman di rumah, jangan dulu kemana-mana, setelah pariwara berikut ini tetap di UNG TV. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Mohon maaf apabila ada gangguan jaringan dalam teknisi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya kepada Bapak Arif. Ya. Terkait dengan survei yang dilaksanakan di UNG, apakah apa saja nih aplikasi yang sering digunakan untuk dosen-dosen di Universitas Negeri Gorontalo, Pak? Baik, terima kasih. UNG dalam hal ini penjaminan mutu di masing-masing fakultas itu menyelenggarakan atau melaksanakan evaluasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Ada beberapa yang saya catat yang mungkin perlu diketahui oleh kita semua, bahwa ternyata dosen banyak lebih menggunakan WA ternyata dalam melaksanakan perkuliahan daring. WA di situ dosen biasanya chatting lebih banyak, tanya jawab. Itu sampai kalau di pihak dosen 37% yang menggunakan WA, yang lebih suka menggunakan WA. Baik. Kemudian mahasiswa lebih suka menggunakan WA itu 27%. Ini survei di Fakultas Teknik. Kemudian dosen yang menggunakan SIAT itu mereka menyukai SIAT itu 29%. Sedangkan mahasiswa 26%. Google Classroom itu 11% di dosen dan mahasiswa 19%. Jadi mahasiswa lebih menyukai Google Classroom. Google Classroom, baik Pak. Dibandingkan Zoom ya. Baik. Kemudian Google Meet itu di peringkat berikutnya dan terakhir di peringkat terakhir itu adalah Zoom. Jadi dosen maupun mahasiswa secara umum kurang menyukai Zoom karena kuota kayaknya. Karena kuota. Kalau dari segi efektivitas pelaksanaan sinkronus mungkin Zoom mungkin lumayan disukai ya. Tapi kalau disuruh memilih, mahasiswa lebih memilih yang WA saja. Baik. Yang lebih murah mungkin biayanya. Sedangkan dari segi sinkronus dan asinkronus pelaksanaannya lebih banyak asinkronus 75%. Jadi yang sinkronus lumayan tinggi juga Pak Tohir, 25%. Baik. Jadi lebih banyak juga yang dosen yang menggunakan online langsung gitu, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom dan lain-lain. Sedangkan yang asinkronus ya menggunakan WA, menggunakan kuliah daring, menggunakan SIAT Pak Tohir ya, yang SIAT. Itu hasil survei di Fakultas Teknik khususnya. Di masing-masing fakultas juga melaksanakan survei seperti itu. Baik. Terkait dengan ini kita sebagai teman-teman di rumah ataupun mahasiswa masih bingung terkait apakah ada perbedaan antara e-learning dengan daring? Ya, secara umum sebetulnya orang biasanya menyamakan ya e-learning dengan kuliah daring. Tapi ada sedikit perbedaan. Ya, perbedaannya adalah
ya daring itu adalah bagian dari e-learning. Baik. E-learning itu adalah electronic learning, pembelajaran menggunakan elektronik. Bisa menggunakan radio, TV, HP, komputer tanpa internet. Kalau sudah pakai internet, menggunakan media-media tadi pakai internet itu termasuknya daring atau online learning. Jadi ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan. Tapi ya kalau mau disamakan juga ya sah-sah saja karena orang berpikir sekarang e-learningnya sudah pakai internet semua Pak Thohir ya, apa namanya? TV saja sekarang sudah pakai internet gitu, apa namanya seperti IndiHome ya, dan Imoza dan lain-lain. Jadi nggak bisa disalahkan juga ketika orang mengatakan e-learning sama dengan kuliah daring. Tapi secara bahasa sebenarnya ada sedikit perbedaan. Baik, terima kasih Bapak Arif. Baik, ini kita akan tampilkan di layar untuk menjelaskan berbagai ragam aplikasi daring. Jadi bisa kita lihat di layar. Oke, jadi kalau di UNG itu sebagian besar aplikasinya adalah berbasis Moodle. Jadi Moodle adalah salah satu aplikasi learning management system, Baik. e-learning management system yang sudah lumrah kita pakai. Nah kalau di UNG sendiri itu ada yang berbasis Moodle ada dua ya, ada yang kuliah daring .ung.ac.id, kemudian ada yang satu lagi adalah program IDB, ya, IDB 7-in-1, e-learning IDB 7-in-1. Ini yang berbasis Moodle. Kemudian ada juga yang terintegrasi dengan SIAD, ya. Jadi kalau mahasiswa lebih banyak tadi pakai yang SIAD Pak Arif ya? Ya, SIAD. Ya, ada juga yang pakai SIAD itu karena SIAD juga sendiri sudah menyediakan e-learning. Jadi sudah, ini seperti contohnya di halaman ini itu sudah bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Kemudian yang baru-baru ini mungkin yang dirilis juga oleh Pak Rektor itu adalah e-learning, e-learning.ung.ac.id. Tapi ini mungkin lebih ke yang ditujukan ke pelajar ya, siswa. Baik. Seperti itu. Baik. Mungkin di terakhir nih pembahasan kita pada siang hari ini, sebelum kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman melalui live comment di Facebook, mungkin Bapak bisa memberikan tips nih belajar melalui daring apa saja yang perlu disiapkan untuk teman-teman di rumah. Baik, teman-teman mahasiswa dan dosen ya. Baik. Saya mungkin dosen dulu. Yang jelas kalau kita melaksanakan kuliah daring, memang harus memperhatikan kondisi mahasiswa juga. Jadi saya berharap teman-teman dosen tidak membabi buta, terlalu bersemangat untuk memberikan kuliah daring, ternyata mahasiswa di belakang menggerutu. Mahasiswa tentu tidak langsung, tapi mungkin ya dalam hatinya, aduh kuliah daring lagi. Baik. Takutnya ada hal seperti itu, tapi justru yang diharapkan adalah kapan ini kuliah daring. Saya sangat mengharapkan kuliah daring, itu yang diharapkan, sehingga saya ya menyarankan atau mengusulkan ke teman-teman dosen untuk kita mungkin untuk saat kondisi sekarang ini kita lebih banyak melaksanakan perkuliahan yang asinkronus, tetapi memang dosen yang lebih sibuk, kita harus menyiapkan materinya, video, diketik di aplikasinya, apa yang dilakukan segala macam, membuat soal, memeriksa, kemudian dikembalikan hasilnya gitu kan lewat aplikasi tersebut. Memang kita lebih repot, tetapi mahasiswa mungkin lebih senang sedikit karena memang kuotanya nggak terlalu besar yang dikeluarkan, karena mereka bisa mengaksesnya kapan saja dibutuhkan, mereka mengakses, tidak harus real time. Baik. Jadi itulah pesan saya kepada kita semua. Kalau ke mahasiswa ya untuk saat ini ya apapun yang terjadi memang kondisinya demikian, mau nggak mau kita harus terima dengan lapang dada. Ya bersyukur sudah ada bantuan dari Pak Rektor, dari UNG. Baik. Melalui Pak Rektor dan tim, dan ya kami berharap sebetulnya pandemi COVID segera selesai. Baik. Tetapi kuliah daring tidak selesai, kuliah daring tetap lanjutkan. Kalau dulu orang malas menggunakan kuliah daring, sekarang justru lebih senang karena memang wajib itu, mau nggak mau harus. Tapi kami berharap bahwa kedepannya kita bisa menggunakan kuliah daring, karena Rektor juga sudah mengeluarkan waktu di periode Pak
Prof. Samsu Kamar Badu sudah mengeluarkan peraturan rektor tentang perkuliahan daring. Jadi ada memang, cuman memang pada kenyataannya memang dosen rada malas ya. Yang paling banyak melakukan kuliah daring itu di MIPA. Di MIPA, di mana lagi Pak ya? Di MIPA yang paling banyak ya. Teknik ada. Nah, harapannya dengan hikmah dari pandemi COVID-19 ini, kuliah daring yang juga merupakan program pemerintah, kita bisa laksanakan tetapi dengan tidak merugikan terutama pihak mahasiswa. Dan bukan berarti dengan kuliah daring materinya menjadi tidak optimal, harusnya memang lebih optimal dengan kuliah daring. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi setelah ini kita sudah mau masuk di jawab pertanyaan. Jadi teman-teman dari UNG TVSU juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan pada siang hari ini. Yang pertama, untuk beberapa website pembelajaran akses jurnal daring dari UNG jarang terdengar, tidak begitu populer di kalangan mahasiswa. Mahasiswa hanya mengenal SIAT dan e-learning. Bagaimana cara Bapak untuk mensosialisasikan hal tersebut? Oke, dari Bapak Thohir nih. Di luar SIAT ya. Baik. Dan e-learning ya. Sebenarnya juga kita punya akses jurnal ya, Pak Arif ya. Yep. Pak Arif juga sendiri sebagai pengelola jurnal, karena ini adalah kampus, jadi nuansanya ilmiah. Baik. Maka yang seharusnya diakses secara lebih banyak oleh mahasiswa itu adalah artikel-artikel ilmiah. Nah, di UNG sendiri sudah ada websitenya journal.ung.ac.id. Ada 60-an. Ya, jadi ada sekitar 60-an yang ada di sana jurnalnya, jadi bisa diakses secara bebas sebenarnya oleh mahasiswa di sana. Baik, terima kasih Bapak. Selain SIAT dan itu tadi. Baik, selain SIAT dan e-learning ya Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan melalui live comment dari Pak Muhlis Pateda terkait dengan menyorot persoalan kebosanan kuliah daring. Kira-kira ada langkah konkret yang disiapkan dari UNG sendiri untuk mengantisipasi itu. Contohnya mungkin di Seliah Kuliah Online ada hiburan video-video lucu atau apa yang membuat menghilangkan kebosanan. Ya. Kalau saya biasanya kalau di e-learning itu mencegah mahasiswa untuk tidak bosan itu diselingi dengan video ya. Makanya di setiap konten e-learning itu selalu ada video, ada animasi. Kemudian saya juga bawa mahasiswa untuk main game. Baik. Jadi kuis itu tidak dilaksanakan seperti layaknya kuis di kelas itu, tapi kita menggunakan aplikasi seperti Kahoot ya, yang game kuisnya itu lebih asik bagi mahasiswa gitu. Jadi walaupun dia secara online, tapi mereka bisa enjoy untuk ikut belajar sambil main kuis gitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi berikutnya pertanyaan terkait dengan dengar-dengar ada salah satu aplikasi yang biasa digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen yang tidak aman digunakan. Salah satu aplikasinya adalah Zoom Meeting. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Baik, terima kasih. Jadi aplikasi Zoom merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk perkuliahan daring yang sifatnya sinkronus. Ya, yang sifatnya seperti tatap muka langsung, tetapi tidak baku dapa. Baku dapa itu cuma di rumah masing-masing gitu. Jadi sekali lagi, ini mungkin yang harus lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa kuliah daring tidak mesti harus sinkronis, tidak harus video conference, tidak harus real time. Tetapi kalau artinya kan dari 16 pertemuan misalkan nanti berikut semester berikut ada dosen, saya enaknya kuliah daring saja pakai Pikon atau pakai Zoom 16 pertemuan, waduh bahaya. Ya, jadi mengantisipasinya adalah memang kalau terpaksa harus pakai real time, ya kita UNG khususnya punya video conference ya, Pikon UNG. Kalaupun tidak, ya, lebih dimaksimalkan asinkronus. Jadi semua materinya disimpan di aplikasi kuliah daring UNG ACID misalnya. Di situ sudah lengkap dengan video dan segala macam. Tetapi kalau suatu waktu dibutuhkan untuk online learning secara langsung, sinkronus, ya gunakanlah salah satu yang mungkin lebih aman dibandingkan Zoom. Dalam tanda petik aman ya, saya juga belum merasakan pribadi ketidaknyamanannya. Cuman memang beberapa pihak sudah merasakan bahwa
datanya ada yang diambil dan lain-lain. Kita harus hati-hati saja, waspadalah gitu kan. Baik, terima kasih Bapak Arif. Terkait dengan pertanyaan terakhir pada siang hari ini, apakah UNG sendiri tidak menjalin kerjasama dengan salah satu provider internet agar menggratiskan akses website atau e-learning? Iya, UNG sendiri sebenarnya sudah kerjasama dengan ada salah satu provider telekomunikasi yang dia membundling ya dalam paket mereka itu seperti SIAT, kemudian vicon.ung.id, kemudian juga ada kuliah daring. Untuk kuliah daring, jadi 3 paket itu sebenarnya sudah dibundling dalam satu paket besar yang free ya, Rp0, sehingga mahasiswa yang menggunakan operator tersebut itu bisa menggunakan 3 aplikasi itu secara gratis. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin juga untuk teman-teman mahasiswa dan dosen, kedepannya aplikasi pembelajaran daring ini tidak kaku lagi untuk kita gunakan. Ya, tidak hanya dalam bentuk video conference atau kita menggunakan SIAT, tapi juga mungkin masukan dari teman-teman agar kita bisa belajar sambil bermain dengan memberikan games-games seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi menggunakan aplikasi Kahoot. Baik, di sesi terakhir pada siang hari ini kita akan mendengar bersama closing statement dari para narasumber yang akan memberikan harapan dan pesan buat teman-teman di rumah pada saat ini. Yang pertama saya mau harapan dan pesan dari Bapak Arif dulu nih. Ya, terima kasih Mas Tio. Jadi pesannya atau harapannya, jadi harapan saya pertama pandemi COVID-19 segera berakhir. Yang pertama, amin insya Allah. Yang kedua, kuliah daring tidak hanya berhenti di sini. Baik. Jadi kuliah daring tetap kita akan laksanakan walaupun tidak di pandemik lagi. Kita akan lebih perbaiki, kita lengkapi sebaik mungkin, dan kemudian pihak universitas juga melengkapi infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tersebut. Ini juga menjawab ada pertanyaan bagaimana mahasiswa di daerah yang kurang sinyal. Baik. Jadi itu juga memang harapannya ke depannya bahwa pelaksanaan kuliah daringnya kita mungkin lebih dioptimalkan yang asinkronus sehingga tidak terlalu membebankan pada mahasiswa. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bapak Thohir nih. Ya, saya juga sama berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tapi dengan adanya COVID-19 ini banyak hikmahnya, mahasiswa bisa mengakses sumber belajar lebih banyak dan bisa belajar lebih mandiri. Baik. Disinilah kita dituntut untuk belajar mandiri. Gitu. Baik. Maka akseslah sumber ilmu itu sebanyak-banyaknya di internet, banyak sekali. Walaupun internet punya dua sisi baik dan sisi buruk, maka ambillah sisi baiknya seluas-luasnya. Banyak sekali referensi-referensi yang diberikan secara gratis, apalagi di pandemi COVID-19 ini banyak yang memberikan kursus-kursus gratis, maka akseslah itu seluas-luasnya. Dan manfaatkan paket data yang telah diberikan oleh kampus dengan sebaik-baiknya. Tidak digunakan untuk main game, maka gunakanlah itu untuk mengakses aplikasi daring yang sudah disediakan oleh kampus. Game daring boleh. Ya. Kecuali game yang beredukasi ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di siang hari ini dalam COVID-19 Talk Series. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau berdiskusi langsung dengan narasumber bisa melalui Sekolah Rakyat UNG di elearning.ung.ac.id. Dan buat teman-teman juga jangan lupa terus pantau sosial media UNG TV dan saksikan terus episode-episode berikutnya terkait dengan COVID-19 Talk Series. Saya Prasetya Darmawan Sumba bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.